Kalau Anda kenal dengan guru kita Bin Syaib itu tahun 2002 ya. Tapi kalau Mas Guntur itu tahun 85. Wah, coba dibayangkan ya. Oleh karena itu, kami mohon kepada beliau cerita sedikit tentang Bin Syaib ya. Perjuangan beliau ya. Apalah yang dengan diceritakan ke teman-teman yang di sini dan bisa lebih kuat lagi imannya, termasuk penyalipan di Priok. Nah, gue Priok barang mesti cerita ini sampai lu perang ning Priok gimana? Mbak Priok. Bagaimana ya udah ada Mbak Priok. Makam Mbak Priok. Nah, sekarang Mbak Priok ya. Moga Mas Guntur sedikit cerita untuk kami ya. Yang penting istiqomah. Karena dengan istiqomah insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita tuju. Dulu kita bisa juga maksudnya ngomong kemarin kita jalani dulu. Nah, akhirnya itu bukan kita yang mengerjakan, tapi Allah yang akan menuntun kita untuk bisa mengenal lebih jauh tentang Allah. Kayak kadang-kadang kalau kita kayak makan kan kita cuma baca bismillah dan Allahumma barik lana itu sampai akhir. Tapi kalau yang sesungguhnya itu setiap yang apa kita makan apa minum itu baca bismillah. Setelah kita telan baru alhamdulillah. Itu terus benarnya bukan cuma sekali Allahumma barik lana harus itu bukan. Tapi ya memang perhatian susah. Tapi ya pelan-pelan insya Allah bisa. Diganti anggo 14 wong. Terus kalau kayak amalan juga bisa banyak mengasih ijazah. Nah, yang kayak bujangan itu yang pengen cepat-cepat nikah itu ada wiridnya. Jika yang udah nikah belum punya anak sama itu wiridnya. Kayak itu dikasih dulu tuh. Wajib muda itu tuh. Kan sempat bayi. Doanya Nabi Zakaria itu yang baca Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ini Ya sama, maksudnya kalau yang berdoa itu masih bujangan ya dapat jodoh, kalau yang udah nikah ya dapat anak. Yang kalau sama jodoh memang Allah udah wariskan kepada kita yang sebaik-baik kita wariskan. Insya Allah katanya jodoh yang solehah. Pokoknya dari istiqomah setiap habis sholat Dari rawan baca 7 kali. Pelajar-pelajar yang masih pendidikan itu sebelum belajar maupun sesudah belajar itu baca sanubraka falatansa illa masya Allah. Terus sebelum kita buka pelajarannya kita tangannya tempelin dulu nih ke buku mata pelajaran sambil baca sanubraka falatansa illa masya Allah 7 kali. Terus setelah kita pelajari tutup lagi kita baca lagi sanubraka falatansa illa masya Allah. Insya Allah kita akan diberikan hafalan yang nggak gampang lupa. Tetapnya Syahuna Habibah. kisah Priok ini Kang Nur. Kalau kisah Priok sendiri sih ya kejadiannya nggak luar biasa. Sebelumnya sih sebelum kejadian itu aku udah ngomong ini akan terjadi. Suara keributan. Padahal waktu itu belum terjadi peristiwa. Terjadi ya itu sekitar datangnya hari Jumat kalau nggak salah datang ke situ. Pokoknya anak-anak itu dikasih amalan lah intinya sama Habib saya. Itu kalau yang ceritanya yang saya belum sendiri kan memang perjuangannya itu cuma anak-anak kecil berapa orang tapi bisa mengalahkan lebih dari 3.000 satpol pp. Yang nggak pernah sempet sih pas yang udah sore itu kan udah kejadian kan di Priok itu ada yang masuk got 2 satpol pp. Mungkin baru bangun waktu itu mau dibunuh sama orang-orang ini sama bisa jangan kasihan ya gitu. Nah, itu yang kata kalau ceritanya yang pada kabur ke laut sih yang dikabarkan itu memang pada hilang semua. Makanya istilahnya masalah Tanjung Priok kan ditutup ceritanya yang masalah satpol pp.
Nah, yang mati itu ribuan, orang kalau di TV kan cuma 7 orang apa 8 orang. Yang Satpol PP itu. Iya, padahal lebih dari 1000 Satpol PP hilang itu. Entah dibawa kemana. Sehingga sama kuwi. Tapi ya, memang yang itu tidak diceritakan ke publik, istilahnya takut. Makanya ditutup itu ceritanya. Yang tahu ya yang saya ke makamnya itu Habib Ali Zainal Abidin. Kalau saya sendiri pas ke situ memang kejadiannya udah orang pada bocor semua. Pas barang Habib Syahid itu. Ya kalau saya kan maksudnya datang nggak bareng pas Habib Syahid, akan datang dulu atau jam 4 nyampe situ. Kalau jam 4 kan udah mulai mau selesai gitu. Tinggal membersihkan puing-puing bekas kayak mobil itu bisa kebakar sendiri kan pada bingung juga. Apanya? Iya, mobil-mobil yang kayak yang kanon yang buat nyemprot itu yang depo yang buat ngancurin yang pintu gerbangnya Tanjung Priok. Malah kebakar sendiri. Bakar sendiri. Kalau diceritakan Habib Ali itu memang dari keluar dalam malamnya Mbak Priok itu keluar Sinar itu ya. sinar yang istilahnya sinar jadi kayak burung. Itu dari burung kayak cerita babi itu yang kemarin pakai batu-batu itu istilahnya pada memang bakar sendiri. Tahun berapa itu langsung? Kejadiannya kalau nggak salah 2010 kayaknya. Yang kan bisa dilihat di YouTube sekarang. Ya, belum lama Pak ya. Kalau di Biwan malah ada kejadian cerita di situ gerbangnya itu dijaga memang makhluk raksasa. Itu gerbangnya sama Mbak Trik itu yang waktu di Diko itu memang tiba-tiba memang mati gitu. Kita perjuangan juga memang luar biasa. Kayak dulu ke tempat Roni itu yang adanya dari larangan ke Langkap jalan kaki bayangin lewat Rawa Cace, lewat Galung. Habib Syahid dulu gitu. Jadi jalan kaki, nggak ada motor waktu itu. Yang ada motor ya orang-orang kaya. Kalau di temannya Kang Bikun itu saya pernah ngantar itu mau nyari mau buang aja nyari ke kalinya aja jauh banget. Oh ya. Pernah itu saya nganterin sampai lewat alas-alas kayak gitu kasihan. Ini memang perjuangan guru luar biasa. Jadi salah satu keunikan Habib Syahid itu beliau habaib ya, orang yang istimewa, tapi malah beliau biasa pakai kaos sederhana, pakai kopi, mau belusukan ya. Istilahnya Jokowi belusukan, beliau lebih belusukan lebih awal lagi ya. Itu sehingga alhamdulillah ya kayak kenal dengan Habib sampai akhirnya bisa terwarisi oleh kalian ini karena memang belusukannya beliau ya dari jalan kaki ya Kang Lutur ya. Padahal dulu pertama-tama malah yang kesenggangan temannya Pak Sujo, tapi waktu itu mungkin Pak Sujo belum kenal juga. Karena sebenarnya 85 itu udah masuk ke Soye itu ya. di daerah Banti sih, memang khususnya Banti kan dia dulu Pak Ye kan punya saudara itu namanya Ilyas. Iya. Kalau pengen durian ya ke sana datang ke Banti. Kalau kita udah pikir itu dengan mau malak alhamdulillah wa yakal mustaka wa andal musta'an la haula wala quwata illa billah. Sebenarnya kalau di Rote sih memang udah semuanya ada sih. Karena dari setiap ayat-ayatnya itu memang saya pernah membuktikan sendiri. Nah, saya untuk perjalanan bahkan dulu pernah jemput Habib Syahid. Dulu zamannya sama Roni itu di Matraman daerah kayu, hutan kayu. Terus Habib Syahid tapi dikasih duit 50.000 buat ongkos bayar taksi. Sedangkan kalau aku kan dia nggak diduga-duga, kita bilangnya kirain Jam berapa? Ya kirain taksi satu, nggak taunya ya diajak banyak. Otomatis kan taksinya lebih dari satu. Sedangkan duit cuma 50.000, maksudnya kan ini duit pasti kurang ini. Nah, itu
dalam kalau cerita yang di Rotib kan ada ya nanti pampi halki ya halki rambi halki itu yang bacaan itu. Kalau bacaan itu kan dalam ceritanya di Al-Qur'an itu kan pemberiannya Nabi Khidir itu. Maksudnya untuk pemuda yang kehabisan bekal ceritanya itu yang dalam ceritanya itu lagi kebingungan waktu tidur ketemu Nabi Khidir itu dikasih amalannya terus. Nah, setelah habis bangun dia sambil jalan terus baca itu ya latih pampi halki ya halki rambi halki untuk kita ya latih ya alim ya yang bacaan itu. Dia sampai Mekah kan tadinya bekalnya ceritanya udah habis. Pokoknya dalam perjalanan itu ketemu orang sampai Mekah itu duitnya masih sisa banyak ya roti atau bekalannya itu masih sisa. Nah dalam cerita itu bahasanya saya istirahat sendiri, istilahnya ngambil iktibar dari cerita itu saya baca itu dalam taksi itu ya nanti vampir ya sampai akhir. Setelah nyampe tempat tujuan itu istilahnya yang taksi yang ditemani Nabi Besar itu kalau nggak salah itu 25.000 lebih itu. Yang herannya itu tas yang bareng saya kan Nabi itu kan kata Habib itu kan taksi ada yang murah banget 15.000. Bayangkan nanti kan nggak masuk akal maksudnya. Nah itu Padahal tujuannya sama. tujuannya sama ya memang berhentinya bareng di situ. Yang satu ya 25, Yang satu 25-nya itu lebih. yang satu 15. 15 sedangkan sama dikasih sama orang kan dulu cuma 50.000 duitnya. Karena nggak nyangka yang datang itu 2 taksi. Tadinya kan kira paling nggak bisa berapa orang lah 4 orang. Iya. Itu lebih dari 9 orang itu yang datang. Ya itu maksudnya bahasanya bisa dibuktikan ya di saat kita maksudnya membutuhkan maksudnya, makanya kalau di Rotib itu kita nggak usah mengharap tapi di saat kita memang butuh datang sendiri itu. Kalau di hadisnya itu kan sudah diceritakan kalau kita baca 3 kali langsana itu seandainya kita mati pada malam itu kita diberikan mati syahid. Kalau kita bacanya habis subuh kita baca kita mati juga mati kita itu dalam cerita hadisnya itu mati syahid juga. Kalau keutamanya sendiri kan langsana itu kalau dibaca itu 70.000 malaikat mendoakan kita. Itu 70 itu bukan 70.000 doa, mana 70.000 di depan, 70.000 di samping, 70.000 di belakang, 70.000 di samping. Makanya kalau yang kita rajin baca ya insya Allah Melekat toh. malaikat. Makanya istilahnya udah dijaga sama Rotib itu. Rotib sendiri kan istilahnya itu memang hadis-hadisnya Nabi yang dikasih sama Syaibul Rotib. Kalau waktu itu kan istilahnya dalam keadaan orang pada kekeringan, kelaparan, pokoknya banyak musibah. Makanya Syaibul Rotib diminta itu sama penduduk kampung itu, maksudnya diminta untuk ngasih amalan jasa apa yang pantas untuk mengatasi musibah itu. Makanya Syaibul Rotib ditemui Rasulullah itu diajarin baca Rotib al-Atos itu. Kita baca dulu, ntar akhirnya itu memang Allah yang menuntun kita, bukan istilahnya tadi amalan tadi itu bukan memang Allah langsung yang menuntun kita untuk dikenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya saat ini kan saya belum mengenal, istilahnya masih belajar, makanya jawabkan dulu baca dulu. Kuncinya otosnya Ini wajar. urusan ibu urusan pangeran. Kata Pak Susuran tadi diasah dulu besoknya. Kalau besoknya ada diasah, ada tajam, ya dengan sendirinya. Karena besok udah tajam kan buat motong kambingnya gampang, buat motong yang lainnya gampang. Oke. Ya, matur sangat Kang Guntur. Jadi beliau yang semenjak kecil ya, jadi kedatangan guru kita Habib Syuaib itu awalnya itu di Langkap, tempatnya Pak Haji Halik ya. Tempatnya Pak Haji Halik karena beliau punya putra namanya Mas Ali Murtado ya. Itu beliau Habib Syuaib sering mengatakan beliau min auliillah ya.
matinya masih muda tapi termasuk walinya Allah gitu. Nah setelah berjalan dari Pak Adik kemudian baru kita di tempatnya Pak Sabar yang di transit sampai akhir perjuangan beliau. Itu sering di tempatnya Pak Sabar dan pernah mengatakan ya Mbak ingin pindah tempatnya Kang Tikun dan dulu sudah sering di sana ya. Nah itu alhamdulillah. Jadi ya kita tinggal menikmati hasilnya. Apalagi ketika beliau 2 tahun sebelum beliau seto itu pernah mengatakan entar ente ya, waktu itu saya langsung ada di sana. Entar ente ya bukan hanya untuk saya tapi banyak teman-teman di sana. Kalau anda udah nggak ada nih tuh ya, sambil nunjukin fotonya Habib Najib waktu itu belum pulang dari pondok tadi apa ya tuh komandan ente ntar itu tuh ya. Kalau anda udah nggak ada ente nyambung sama dia. Nah alhamdulillah ya kita udah rata-rata sudah kenal dengan Habib Najib, baik yang ketemu langsung di Jakarta maupun kita yang ketemu di sini. Dan oleh karena itu ya kalau bisa kita yang punya foto tadi yang Abbasar itu tadi yang punya foto-foto dengan Gus Said dicetak lah ya, dicetak pasang di rumah. Itu untuk tabarukan biar kita ini ya selalu nyambung juga dengan para Nuriyah Rasul gitu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kalau ada hal-hal lain yang mau kalian bicarakan dipersilakan. Yang paling akhir saya mengucapkan terima kasih ini dalam ini kalian bisa hadir lagi di rutinan awal bulan dan matur nuwun sangat ya karena kalian telah mengikhlaskan tiap awal bulan untuk ditempatkan di sini ataupun di majelis taklim al-mudahan. Jadi ning kono jadi kamu tuh ning kebon ya. Iya, cuman karena ini masih kondisi kayak gini dan agak kurang nyaman ya kita tempatkan di sini. Itu saja. Sekali lagi terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.